Saya baca dari kitab suci. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus yang kita orang Kristen, entah Katolik atau Protestan percayai, ini meneguhkan iman kita. Coba bayangkan kalau Yesus tidak bangkit, lalu tidak menampakkan diri berulang kali, pasti ada berita hoaks. Berita itu akan tersebar, mereka bilang curi dia. Allah mengerti, Allah peduli di dalam Yesus, agar saudara dan saya, kita punya Yesus yang adalah juru selamat itu, keyakinan iman kita teguh kepada Dia, maka Dia menampakkan diri kepada mereka berulang kali, kepada murid-murid. 2 orang lagi jalan ke Emmaus, Yesus bertemu dengan mereka. Yesus bertemu dengan murid-murid yang lain kecuali Thomas. Yesus tunjukkan bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya, dan dia bilang, ini saya, percayalah. Dan kepada Thomas yang bilang, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Yesus nampak lalu bilang, Mas, lihat ini. Thomas, itu nama gaul Mas. Mas, lihat, ini bekas paku, ini bekas tombak. Taruhlah tanganmu ke sini. Lalu dia bilang, aku percaya. Dia bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Tunjuk kiri kanan, kau dan saya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Ada satu pribadi yang tinggalkan surga turun ke bumi, namanya Yesus. Dia lahir di kandang yang hina untuk menebus dan mengangkat engkau. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, diangkat oleh Tuhan. Untuk apa? Kita memperoleh surga itu. Lalu dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu dia hidup, dia sudah mengajarkan ini. Kebangkitannya meneguhkan bahwa semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, ya dan amin. Karena itu hari-hari ini, saudara dan saya, bangunkan keintimanmu dengan Tuhan. Bangunkan keintiman dengan Tuhan. Firman-Nya ada ini, firman-Nya sudah ada di sini. Kita harus terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Yesus bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Magnet, daya tarik yang akan mendorong kita naik, itu adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan akan menemukan pikiran
menemukannya dalam pikiran kita. Tuhan akan menemukan isi hatinya dalam isi hati kita. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau sibuk dengan WA, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan game, kau hanya akan stop di tanah hitam. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, lebih baik baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau ke surga. Ini, ayo sudah, nanti kamu nyanyi. Jadi kalau pikiran Tuhan ada di pikiran kita, perasaan Tuhan ada di perasaan kita, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalam aku. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang selamat berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Hoi, kemarin gempa bumi kah? Lalu-lalu gempa bumi, kau cari pertolongan sama siapa? Abu Nawas. Abu Nawas. Pasti kau berteriak, mama yo, papa yo. Mama goyang tidak? Bapak goyang tidak? Goyang. Ku mau cinta selamanya. Meskipun gempa bumi terus menerus di kota ini, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan. Iya Aba, Bapa, aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, pakailah sesuai dengan kakak laki-laki SMSD buat DPRM. Di SMSD buat DPRM. Adik, heran deh akhir-akhir ini saya mau tidur, saya ingat kok. Saya mau makan, saya ingat kok. Saya mau minum, kok pemuka muncul di gelas. Jadi saya takut. Saya tidur lihat kok pemuka di plafon. Saya baca buku begini kok pemuka juga muncul. Saya ke bak mau mandi begini kok pemuka di bak lagi. Mungkin ini yang bilang cinta tenaga dalam kah? Tapi satu yang saya ingat, waktu waktu saya lihat tikus lewat, saya kira kau yang lewat. Kau pu pacar yang kau cinta dia tenaga dalam, kau dengar? Iya. Ingat, dunia boleh katakan cinta sama engkau tapi bisa Abu Nawas. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia bilang saya mengasihi dan mencintai engkau, sampai disalib pun dia bayar harga. Amin. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat, tak seorang angkat jempol. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hari ini dia bangkit. Hari ini dia bangkit. Dengar, mungkin
Mungkinkah engkau ke surga kalau hari-hari hidupmu engkau mencintai Dia? Mungkin tidak. Kau ada dalam Yesus, Yesus ada dalam kau. Mungkinkah engkau akan ke surga? Mungkin sekali. Amin. 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 Hal pertama adalah baca kitab suci, renungkan firman ini. Kurangi Facebook, kurangi WA, kurangi game supaya kau tidak kelainan. Iyo, itu dengar. Ini, renungkan firman. Besar kuasanya. Saya selalu beri kesaksian. Kemarin saya diundang oleh Sinode GKI KKR 2 malam di Waropen. Pendeta John Baransano ada di Biak. Baru dia bilang, kakak pastor datang sasu di Biak. Saya bilang oke, nanti kita ke Waropen pakai apa? Kapal cepat. Saya berpikir kapal cepat itu model rumah. Sampai di sana rupanya kapal cepat antar banyak jemaat peserta. Lalu kita ke situ langsung dia bilang, kakak lihat kapal cepat antar orang banyak, kita pakai speed. Aduh, sungguh mati, resah dan gelisah. Saya orang gunung, Bapak Ibu. Saya gugup lihat speed yang kecil, 6 jam ke sana ke Waropen, sungguh mati. Saya bilang, Tuhan Yesus, kau bilang gila jadikan semua bangsa. John sudah tinggalkan Jayapura, sudah ke Biak, tapi sekarang sarana dari Biak ke Waropen ini, aduh. Tuhan Yesus, saya gugup. Serahkanlah hidupku padanya, persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam, lihat, kalau sudah renungkan firman, pikiran Tuhan ada di sini, perasaan hati Tuhan ada di sini, karakter Tuhan ada di sini. Apapun yang kau katakan, Tuhan akan membackup-nya. Tapi kalau kau tidak isi firman dalam kau punya diri, tidak mungkin. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia selalu merenungkan Taurat Tuhan. Firman Tuhan selalu pas. Firman Tuhan selalu tepat sasaran. Firman Tuhan, Yesus katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang lumpuh langsung jalan. Sekarang kalau firman ini ada dalam pikiran kita, percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan saudara-saudara terkasih, begitu saya naik Johnson Jack Speed itu, saya mulai ganggu sorga. Saya tarik hadirat Tuhan. Keluargaku ingat renungan pagi ini, bagaimana turunkan, datanglah kerajaanmu di bumi ini, adalah pujian penyembahan. Di sorga malaikat selalu memuji dan menyembah Tuhan. Maka hari-hari ini, apapun persoalan, apapun pergumulan kita, di kampus, di sekolah, dalam keluarga, di mana saja kita ada, ganggu sorga dengan pujian penyembahan. Begitu naik speed, langsung saya mulai dengan Allah kita keren dan besar, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Yo, cukup. Lihat, Johnson itu, speed itu mulai dari Biak, jalan menuju Waropen, lautan teduh seperti air di atas baskom. Karena apa? Firman
firman Tuhan ada di sini, lalu suasana sorga saya hadirkan di dalam speed itu dengan apa? Pujian penyembahan. Yesus kita sudah bangkit. Amin. Bagaimana untuk menghadirkan hadiratnya ke bumi, bagaimana hadirkan hadiratnya ke kampus, bagaimana hadirkan hadiratnya di tempat kerja kita adalah lagu-lagu rohani. Kurangi lagu rohana. Tahu lagu rohana? Sakitnya hati ini, itu rohana. Saya juga bisa ya. Barang apa jadi? Oke. Ganggu sorga. Kalau firman sudah di sini, pujian penyembahan sudah di sini, percaya engkau mendapat prioritas. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Kalau kita hidup dengan firman, kita hidup dalam pujian, Tuhan akan proteksi kita. CCTV sorga akan proteksi engkau mulai dari terbit pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Gampang tidak? Gampang tidak? Gampang sekali. Oke, sekarang Tuhan minta dari engkau dan saya membaca merenungkan firman Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan. Lalu itu saja tidak cukup. Harus membangun keintiman dengan Yesus. Di mana saja bicara tentang Tuhan ku baik. Mengalahkan hoaks adalah bicara tentang Tuhan ku baik. Firman Tuhan ini ya dan amin. Sepakat? Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu ya dan amin. Semua mata kuliah, mata pelajaran apa saja di dunia ini rujukannya dari Bible. Itu. Amin. Pegang kitab suci, baca. Jangan hanya bawa handphone saja. Di rumah ada buku begini tidak? Kau udah simpan ke? Kau udah baca? Ayo, bukan, ini soal baca. Bukan soal ada. Baca. Garis-garis dia. Coret-coret. Coba pikiran Tuhan pindah menjadi pikiran kita. Amin. Percaya saudara-saudara, Tuhan sudah bangkit. Dia pergi sediakan tempat bagi kita. Hari ini kita merayakan peringatan kebangkitan. Dia sudah standby di sana. Nanti waktunya akan tiba. Lihat, baca tanda-tanda zaman yang sedang terjadi sekarang. Lalu cocokkan dengan Bible. Oh, rupanya yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita bayangkan sudah mulai terjadi. Rupanya waktunya semakin dekat. Untuk orang Kristen ingat, Tuhan sudah kasih tahu dalam kitab suci. Baca tanda-tanda zaman. Baca tanda-tanda zaman. Kalau begitu mulai naikkan frekuensi. Bangun kecintaan kita dengan Tuhan. Hal ketiga yang bisa kita buat adalah bersekutu. Hadir dalam komunitas. Kalau teman-teman kau ada di kampus, jangan kau bikin macam kau jagoan. Tidak usah. Iblis itu dia ada di mana saja. Ketika kita lengah, ketika kita santai, dia akan hipnotis kita. Dia akan jatuhkan kita. Karena itu cari persekutuan. Anak-anak yang seroh, bukan serokok. Biasanya orang mau cari teman hanya yang suka serokok, satu rokok, sepinang. Tapi ini cerita tentang Tuhan bubarang. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Kau dengar. Oke. Bagaimana kita buat Papua ini menjadi tanah damai, berbesar kebaikan. Cerita-cerita tentang Tuhan ku baik. Di mana saja kau ada, pujian penyembahan. Kau sendiri kah? Ada bersama orang kah? Doa, pujian penyembahan, renungkan firman. Kita sirnakan setan, kuasa-kuasa jahat dari atas tanah ini. Amin. Bersekutu. Lalu yang berikut, lakukan perbuatan kasih. Kasih. Tarik nafas. Terima kasih. Tarik nafas lagi. Terima kasih. Terima, pelit mati.
Ya. Ada apa? Mungkin dia sulapan. Oke, ya. Ya. Oke. Saudari-saudara, kita diminta oleh Tuhan. Tuhan pernah di Kamis Putih membasuh kaki para murid. Ingat? Yesus bilang, aku guru Tuhanmu, membasuh kakimu. Kamu juga harus saling membasuh kaki. Jadi, kita harus saling mengasihi. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat, lihat. Kau boleh Papua sama seperti saya Papua, keriting dan hitam. Kau boleh rambut lurus, kau boleh apa. Tapi ingat, kau dan saya adalah citra gambar Allah. Amin, amin, amin. Kulihat di kau muka, saat temukan Tuhan muka, sayangmu seperti Tuhan sayang saya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Tempat yang Tuhan bilang aku pergi sediakan tempat bagimu adalah tempat yang penuh dengan kasih. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Latihan hidup seperti di sorga now. Gitu. Mother Teresa bilang begini, kalau kau mau pergi ke sorga, jangan kau menghayal tentang sorga, tapi kau latihan hidup seperti di sorga hari ini. Itu. Jangan kau menghayal, sorga itu seperti yang kau khayal itu kau lakukan sekarang. Seorang atlet, pemain bola, dia akan hebat, perenang, dia akan hebat, pemanah, dia akan hebat, karena dia latihan. Bisa karena biasa. Kalau betul akhir hidup kita adalah sorga, hari ini kita mulai hidup seperti di sorga. Jangan sampai ke sorga begini, kita punya karakter lain lagi. Maka hari ini hidup seperti di sorga. Hari ini menentukan hari itu. Amin. Amin. Kasih tahu sama kiri kanan, teman, biasa-biasa saja. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Maka lidahku memuji kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Bapak Joni, Ibu, saya lihat di sapu handphone itu rupanya hari ini kalian berdua punya ulang tahun pernikahan. Bapak Ibu ini punya ulang tahun pernikahan yang ke-25. Mari. Bapak Ibu berdiri di sini. Bapak Ibu menghadap saja sama umat. Mari kita semua angkat tangan kanan kita. Tidak ada kasih yang bisa kita dapatkan dari Tuhan kalau kita tidak membagi kasih itu. Bapak John dan Ibu, kami saudara-saudara semua yang ada di lapangan Trikora, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah Kebangkitan Yesus bersama dengan hujan berkat yang turun. Kami mengangkat tangan kami.
Tuhan, pada perayaan Paskah subuh ini, keluarga kami, Bapak John, yang Engkau telah mempertemukan mereka karena kasih 25 tahun yang lalu, hari ini tepat waktunya. Kado yang kami beri adalah kami mohon rahmat dan berkat Tuhan turunkan atas mereka, dan penyertaan Tuhan dan juga hikmat Tuhan beri. Bapa, angkat tangan, kami mohon turunkanlah rahmat-Mu atas mereka. Berkati keluarga mereka, apa saja yang mereka kerjakan, Immanuel, Allah menyertai-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, itu saja doa berkat dari kami. Tuhan Yesus berkati. Terakhir, saudara-saudara, pulang dari sini ambil komitmen. Anda menikmati firman saat ini, ada teman-teman Anda di kompleks, di rumah yang tidak dengar firman. Pulang jadi saksi, bercerita tentang firman yang kau dapat bagi ke mereka. Kalau hari ini kau ikut ini lalu ada kebiasaan yang kurang baik, yang selalu mengganggu engkau, biarlah engkau tinggalkan. Tidak usah menoleh lagi ke belakang. Istri Lut menjadi tiang garam, tidak menikmati kebangkitan, tidak menjadi pribadi yang bebas, karena dia terus menoleh ke belakang. Karena itu Paskah ini buat engkau lihat ke depan untuk meraih hadiah yang Tuhan sediakan untuk kita. Saya mau berdoa untuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Bapa, kalau Bapa mau buat hujan besar juga kami tidak akan marah. Hujan sedikit pun kami